naunganmu sehingga kami boleh berkumpul pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai penyuluhan kami, kiranya kau sertakan kami agar penyuluhan kami dapat berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhir. Kami serahkan sebagai dalam tangan Bapa. Hanya dalam nama kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik, terima kasih Kak Andrea. Ya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya April, rekan saya namanya Kak Andrea. Kami adalah dokter muda di bagian ilmu kesehatan masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung. Jadi pada pagi hari ini rekan saya Kak Andrea akan memberikan sedikit informasi kepada teman-teman semua tentang kesehatan reproduksi remaja ya Kak ya. Baik, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ferdinando, juga kepada Ibu Yeti yang sudah membantu kelancaran acara pada hari ini. Terima kasih banyak. Juga kepada teman-teman semua, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti penyuluhan pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya kita akan melakukan absensi dan pretest terlebih dahulu ya Kak Andrea ya. Betul. Ya, untuk linknya nanti dikirimkan oleh Kak Andrea di kolom chat ya. Ya, nanti bisa isi Google Form-nya ya. Ya, di situ nanti ada link Google Form, boleh diklik dulu, dibuka lalu diisi dulu ya. Untuk pretestnya itu nggak masuk nilai, cuman untuk evaluasi kami aja. Oke, kami kasih waktu 5 menit cukup untuk mengisi absensi dan pretest ya. Sekali lagi diingatkan ya untuk teman-teman, ada link absensi dan link pretest di kolom chat, boleh diisi terlebih dahulu ya. Diingatkan lagi ya teman-teman, diisi ada link absensi dan link pretestnya ya di kolom chat. Kita tunggu 3 menit lagi.
Masih ada yang belum isi link absensinya Kak, Mbak? Atau udah semua? Halo, Mbak Andrea, masih ada yang belum Iya, isi linknya? sebentar saya cek dulu ya Bu ya. Oh, sama Mbak Aprilia berarti ya? Iya Ibu, sedang dicek dulu Ibu. Oh iya, oke baik. Nah. Sudah semua Bu. Ya, baik. Ya, Oke, sudah semua ya? Oke baik, terima. baik. Terima kasih ya teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke inti acara pada pagi hari ini. Kak Andrea akan membawakan informasi tentang kesehatan reproduksi remaja. Jadi ini tuh penting buat teman-teman semua, apalagi sekarang udah mulai pada puber kan ya. Jadi kita udah harus tahu nih bagaimana sih reproduksi bagi remaja yang baik, bagaimana cara menjaganya dan bagaimana cara mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Untuk tempat dan waktunya dipersilahkan Kak Andrea. Baik, terima kasih April. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi Bu Yeti. Terima kasih atas kesempatannya buat mengadakan penyuluhan di SMP Paulus AB Pura. Sebagai perkenalan aja, saya Andrea. Saya bukan alumni di SMP Paulus, tapi adik saya alumni angkatan 2000, lulusnya 2016. Nah, saya sebagai kakaknya aja, saya dulu SMP-nya nggak di Jayapura, soalnya saya SMP di Merauke. Langsung aja kita masuk ke inti acaranya, penyuluhan kesehatan reproduksi pada remaja. Mungkin teman-teman udah pada penasaran ya. Nah, kita mulai aja. Sebentar, saya buka PowerPoint-nya dulu. Sudah terlihat? Oke. Sudah terlihat Mbak. Oke, baik. Ya, mengenai kesehatan reproduksi pada remaja. Sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu nih, apa sih kesehatan reproduksi itu? Nah, jadi kesehatan reproduksi itu merupakan kesehatan secara fisik, mental, dan juga kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan juga fungsi serta proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit atau kecacatan. Jadi bukan hanya bebas dari penyakit dan juga kecacatan
Mbak suaranya nggak kedengaran ya? Ini gambarnya hilang ya Mbak Aprilia sama suaranya. Iya Ibu, kayaknya Andrea jaringannya kurang baik Bu. Sedang saya kabari dulu. Oke, ya baik-baik. Bentar ya teman-teman ya. Ya sebentar ya, ini aplikasi yang ke Andreanya ketutup katanya. Sekarang lagi coba login lagi. Halo, sorry, ada kesalahan teknis. Kayaknya laptop tiba-tiba nge-lag. Sebentar, saya share dulu.
Apakah sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah ada. Sudah, Bu Guru. Sudah. Oke. Oke, saya ulang dari awal aja ya. Ini mengenai dari definisi kesehatan reproduksi itu sendiri. Nah, kenapa sih adik-adik dong harus tahu tentang kesehatan reproduksi ini? Apalagi sekarang kan sudah remaja ya. Nah, karena remaja itu masa peralihan dari anak-anak mau ke dewasa. Pasti adik-adik dong tidak mau bilang, kau masih anak kecil. Pasti bilangnya, so besar. Pasti kan gitu toh. Nah, makanya pas peralihan tuh biasanya terjadi perubahan fisik juga biologi. Nah, makanya kita semua harus tahu reproduksi itu seperti apa. Nah, siapa aja sih yang dianggap remaja? Nah, ini dari beberapa panduan. Kalau misalnya dari WHO bilangnya 10 sampai 19 tahun, kalau dari Kementerian Kesehatan bilangnya 10 sampai 18 tahun, kalau dari BKKBN bilangnya 10 sampai 24 tahun dan juga yang belum menikah. Nah, berarti kan adik-adik dong sekarang umur berapa? 15, 16? Kan berarti termasuk remaja toh? Iya. Ini sekarang kita bahas tentang organ reproduksi dari perempuan. Ini nggak usah malu-malu ya, nggak apa-apa. Ini juga bukan hal yang tabu juga, pasti adik-adik dong takut-takut toh kalau mau tanya di bapak mama kah, mau tanya guru kah, pasti malu-malu. Nah, ini tuh yang namanya organ reproduksi perempuan. Ada yang namanya indung telur, jadi dia tempat menghasilkan sel-sel telur, terus nanti ada tabung falopi, nanti sel telurnya jalan ke tabung falopi situ toh sebelum ke rahim. Nah, ini rahim itu biasanya tempat adik-adik dong zaman kecil tumbuh di situ. Terus nanti ada juga yang namanya serviks atau leher bagian dari organ reproduksi perempuan, dan juga ada yang namanya vagina atau tempat masuknya tempat keluarnya juga dari biasanya kalau yang cewek-cewek dong mens, nah itu biasanya keluar dari situ namanya vagina. Jadi beda salurannya sama air kencing keluar tuh beda. Nah, ini kalau yang ini organ reproduksi laki-laki. Nah, kalau laki-laki saluran kencing sama reproduksi sama, keluarnya sama, cuma nanti ada katupnya begitu tuh nanti baku ganti. Nah, kalau misalnya yang laki-laki itu ada yang lubang penis, terus nanti ada yang kepala penis. Ini bukan ngomong jorok ya, tapi ini memang pengetahuan ya. Nah, terus nanti, ini kan kalau yang batang ini biasanya sebutnya penis, terus nanti ada yang kalau namanya testis, terus habis itu nanti salurannya ada yang namanya vas deferens, terus nanti mungkin teman-teman pernah juga dengar epididymis, nah itu. Nah, ini tuh nanti di bagian tengah sini ada katupnya begitu, jadi buat tempat gantian organ reproduksi sama saluran kencing dia bekerja. Nah, sekarang kita bahas tentang pubertas. Nah, apa sih itu pubertas? Nah, kalau pubertas itu biasanya suatu tahap perkembangan di mana seseorang individu belum dewasa, tapi dia mendapatkan ciri-ciri fisik dan juga sifat yang memungkinkan untuk mampu bereproduksi. Nah, masa pubertas sendiri itu biasanya kalau laki-laki mulainya tuh 13 sampai 14 tahun, kalau perempuan biasanya lebih cepat ya, 11 sampai 12 tahun. Tapi usia ini tuh tidak selalu saklek gitu, tidak selalu pasti di usia begini pubertas, tapi juga tergantung sama yang namanya faktor gizi, makanan biasanya, terus juga turunan mungkin, teman-teman misalnya ada yang turunannya pubertas lebih cepat atau malah lebih lama, itu tergantung ya. Nah, mungkin adik-adik dong bisa tebak apa ciri-ciri primer pubertas pada laki-laki, coba. Ada yang bisa tebak kah? Nah, ini biasanya pasti yang laki-laki sudah mengerti ini barang apa. Nah, ini tuh yang namanya mimpi basah. Jadi proses pertama kalinya keluar cairan dari organ reproduksinya. Jadi tidak usah malu ya kalau tiba-tiba kira ngompol kah apakah, padahal memang itu pasti semua laki-laki pasti menghadapi demikian gitu.
Nah, berarti kalau misalnya sudah pernah mimpi basah, berarti secara biologis organ reproduksinya sudah matang. Nah, kalau yang perempuan nih, mungkin ciri-ciri primernya mungkin ada yang bisa tebak kah? Menstruasi. Nah, betul. Menstruasi pertama kali ya. Atau biasanya yang kita sebut dengan menarche ya. Nah, itu jadi menstruasi itu adalah proses terjadinya peluruhan lapisan dinding rahim ya, terjadi setiap bulan. Nah, biasanya itu siklus normalnya itu 21 sampai 35 hari. Tapi jangan khawatir kalau misalnya adik-adik dong masih tidak teratur, misalnya bulan ini siklusnya 30 hari, nanti bulan depan 28 hari, nanti bulan depan lagi 35 hari. Jadi memang pas awal-awal pubertas itu memang tidak teratur siklusnya ya. Nanti semakin bertambahnya usia nanti juga semakin teratur lah. Jadi tidak saklek sampai 30 hari aja terus gitu. Nah, apa sih ciri-ciri sekunder dari pubertas laki-laki? Yang pertama pasti ada tumbuh kumis, tumbuh jenggot, atau pasti beberapa sudah ada yang tumbuh nih. Terus juga tumbuh jakun. Kalau misalnya dulu saya pas zaman sekolah, biasanya dong bilang tombol kematian, karena sakit sekali kalau dapat tekan di sini. Terus juga nanti bahunya biasanya jadi lebih bidang. Terus, nah ini tumbuh bulu-bulu halus ya di ketiak, di sekitar alat kemaluan, di bagian dada. Terus juga biasanya nih laki-laki dorang jadi tambah berotot kah bagaimana kak? Jadi lebih berisi lah badannya tuh. Kalau yang perempuan sendiri, nah, biasanya buah dadanya ukurannya bisa bertambah besar. Sama juga kayak laki-laki ya, ada tumbuh bulu-bulu halus di ketiak, di sekitar alat kemaluan. Tapi kalau perempuan biasanya jarang sekali ada yang tumbuh di bagian dada juga ya. Terus juga biasanya kalau perempuan tuh ukuran pinggulnya jadi lebih besar. Jadi memang apa persiapan buat itu tuh kalau misalnya perempuan kan nanti pas saat dewasa, saat sudah menikah kan jadi apa hamil toh. Nah, itu biasanya persiapan untuk tempat bayinya di situ. Nah, mengenai pernikahan dini ya, dari pengertiannya sendiri, jadi pernikahan dini itu pernikahan yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Nah, kalau misalnya adik-adik dong sebelum nikah nih sekarang, nah itu biasanya disebutnya pernikahan dini. Tapi kita di Indonesia nih biasanya pernikahan dini tuh ya selain mungkin karena adat ya, tapi juga sering juga terjadi karena adanya hubungan seks pranikah ya. Jadi hubungan di luar nikah sebelum resmi jadi suami istri. Biasanya nih rawan-rawan sekali nih di usia-usia sekarang, apalagi ada dulu masih SMP, masih tidak tahu apa-apa tuh. Nah, makanya sebaiknya tuh dicegah begitu. Karena apa? Karena hubungan seksual pranikah tuh juga ada bahayanya. Nah, yang pertama itu pengetahuan reproduksi yang rendah. Seperti yang kita tahu, pasti juga adik-adik dong masih kurang-kurang tahu nih tentang kesehatan reproduksi dan juga mengenai kehamilan di usia dini. Nah, kenapa bisa kayak begitu? Karena sampai saat ini juga masih dianggap tabu ya, masih pasti ada dong pasti takut-takut kalau mau tanya bapak mama dorang atau bapak ibu guru tuh, aduh ini saya kenapa ya, aduh ini kejadiannya seperti apa ya, pasti takut-takut karena masih anggap tabu, tidak pantas untuk diomong, padahal sebenarnya tidak apa-apa, ada dong tanya saja daripada kamu orang salah jalan gitu. Terus yang kedua, resiko tertular IMS atau infeksi menular seksual. Yang pertama ada human papilloma virus atau biasanya mungkin lebih dikenal sebagai kutil di sekitar alat kelamin. Nah, itu biasanya bisa menular gitu dari hubungan seksual pranikah. Terus juga ada herpes kelamin atau mungkin dia bentuk kayak cacar air begitu tapi di sekitar alat kelamin. Nah, terus juga ada infeksi klamidia, biasanya gatal-gatal, terus juga ada kadang-kadang juga keluar nanah. Nah, ini pasti teman-teman dong sering sekali dengar, apalagi di Papua ini tinggi sekali tuh HIV/AIDS. Nah, itu juga bisa tertular dari hubungan seksual pranikah. Terus juga ada
kencing nanah. Kencing nanah ini biasanya terjadi di laki-laki. Terus juga ada sifilis atau mungkin teman-teman pernah dengar raja singa begitu. Nah, terus juga bisa terjadi kehamilan karena kan adik-adik dong tidak tahu tuh efeknya dari hubungan seksual pranikah. Nah, biasanya tuh karena kita tidak tahu, terus kita tidak pengen nih kehamilan ini terjadi karena kan, aduh, saya masih muda sekali toh. Jadi biasanya tuh pasti ada dong pikir buat aborsi. Padahal itu sebenarnya tidak boleh ya. Mau di agama manapun juga pasti dilarang untuk aborsi juga. Sebenarnya aborsi itu efeknya jelek buat kesehatan juga. Nah, kenapa bisa pengen aborsi? Karena rahim dan juga organ reproduksinya belum siap untuk tempat janin buat tumbuh di situ. Jadi kondisinya tuh belum siap lah. Jadi masih rapuh gitu. Terus juga kalau misalnya kehamilannya dilanjutkan bisa memicu juga risiko kematian karena itu tadi rahimnya dan juga organ reproduksinya belum siap. Terus juga pokoknya sistem tubuhnya tuh belum siap untuk menjadi tempat janin bertumbuh. Lalu yang berikutnya ada bayi lahir prematur. Nih kalau misalnya kehamilannya dilanjutkan ya. Nah, jadi tidak hanya buat si ibunya tapi juga buat bayinya juga berisiko tinggi lahir prematur atau lahir lebih dulu ya. Jadi belum 9 bulan tapi adik bayi di dalam rahim itu semua keluar begitu. Nah, kalaupun dia keluar juga kadang berat badannya rendah ya karena mungkin dari faktor gizi ataupun ibunya juga karena masih terlalu muda gitu. Nah, terus juga kalau misalnya adik-adik dong sudah hamil, sudah punya anak, kan jadinya adik-adik dong masih muda sekali tuh kalau misalnya mau jadi orang tua. Nah, pasti kemungkinan juga ada putus sekolah karena kan biasanya begitu ya kalau misalnya suka ketahuan hamil biasanya putus sekolah. Terus habis itu juga karena putus sekolah jadi susah dapat kerja yang baik juga seperti apa ya susah. Terus juga ada dong kehilangan waktu buat main-main sama teman-teman. Padahal harusnya kan masa-masa sekarang masih masa-masanya main-main PS atau main di time zone, main di fun station toh. Nah, terus juga harus ada tanggung jawab urus anak. Padahal ada dong sebenarnya belum siap untuk urus anak. Kerja tugas sekolah saja masih pemalas tuh ngurus anak ya toh. Nah, ini sebenarnya ada video dampak dari pernikahan dini. Tapi ini karena saya play dari HP, jadi nggak bisa keputar videonya. Ini sebenarnya videonya mengenai 2 garis biru. Mungkin teman-teman sudah nonton filmnya kah belum nih? Belum, tapi tahu ceritanya. Nah, 2 garis biru itu tuh kan dia menceritakan bahwa terjadinya kehamilan di usia dini itu masih sama-sama sekolah, baru melakukan hubungan pranikah. Nah, itu kan jadinya dia perempuan hamil terus laki-laki dan perempuan ini putus sekolah. Jadinya efeknya tuh tidak cuma buat di kamu orang saja tapi juga orang tua pasti kecewa karena merasa gagal begitu untuk didik kamu orang. Terus juga pasti orang-orang banyak yang nyinyir toh, kamu tahu toh nyinyir. Nah, itu kan juga tidak enak toh. Nah, jadi pernikahan ini tuh sebenarnya efeknya tidak hanya di kamu orang saja tapi di keluarga dan juga lingkungan sekitar juga berdampak gitu. Nah, bagaimana sih caranya mencegah kehamilan di usia dini? Yang pertama, ini buat perempuan-perempuan ya, terutama harus berani bilang tidak. Apalagi kalau misalnya laki-laki langsung mulai rayu-rayu kamu orang, aduh stop. Mending bilang tidak daripada nanti bilangnya sudah terlanjur. Jangan ya, supaya harus berani bilang tidak. Terus laki-laki juga harus menghormati. Kalau perempuan dia sudah bilang tidak, ya sudah kamu stop sudah, jangan bikin tambah-tambah lagi ya toh. Nah, terus juga tidak boleh orang lain pegang-pegang di bagian area yang sensitif, misalnya bagian mulut, bagian leher, terus juga bagian paha, bagian dalam itu sensitif ya buat terangsang. Terus juga, nah ini kalau misalnya ada dong mulai pacaran,
Jangan kamu mulai-mulai ini ya berdua-duaan di pojok-pojok atau biasanya di pinggir jembatan kah, kamu pantau di kota mana kah. Stop ya. Tidak usah berdua-duaan gitu ya. Nah, itu buat pencegahan kehamilan di usia dini. Nah, sekian dari saya, mungkin dari teman-teman mungkin ada yang mau tanya kah? Ya, baik. Terima kasih Kak Andrea. Ya, teman-teman semua mungkin ada yang belum mengerti atau ada yang masih ingin ditanyakan, boleh dipersilahkan raise hand atau boleh lewat kolom chat ya Kak Andrea ya. Oh. Oke, silakan. Anak-anak, mungkin ada yang tadi seperti Kakak Andrea sama Kak Aprilia sudah sampaikan. Ada yang kepingin bertanya, tapi masih malu-malu, boleh di chat, di kolom chat. Tapi kalau yang mau langsung, Kak, saya bingungnya begini, atau saya silahkan langsung. Semakin banyak Anda bertanya, semakin banyak pengetahuan yang kau dapat. Ya toh? Oke, silahkan. Bertanya saja. Oke, yang laki-laki, yang perempuan silakan. Sekarang bukan lagi zaman seperti dulu yang ditutup-tutupi alias tabu. Sekarang kalau kamu tidak tahu, malah kau nanti tidak bisa menghindar, ya kan? Nanti pikir tuh aman-aman, padahal sudah sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Jadi silakan, ayo. Monggo yang mau bertanya. Maria, Ruby, Rea, Jocelyn, Sylvia, Julio. Kok biasa banyak bertanya, silakan bertanya. Ayo, senyum-senyum kau. Ayo. Tempo. Loh, kok diam? Semua mengerti memang. Kalau tuh paham sih Bu Guru. Hebat. Memang, aduh Kak Andrea, anak-anak Papua memang jitu. Coba bayangkan. Bisa tuh, itu lagi. Memang. Kok andalan memang. Tempo, ayo siapa mau bertanya, ayo. Atau mungkin ada yang sampai sekarang, aduh saya mau bertanya betul seperti tadi Kak Andrea sama Kak Prilly bilang, mau bertanya ke orang tua malu atau segan, ya kan? Saat inilah, silakan. Itu tadi buku bilang, bisa di chat, bisa langsung. Ayo. Yuk bertanya yuk, mumpung di sini ada Kak Andrea juga yuk. Silakan, ayo. Kalau kamu tanya sama Bu Guru, nanti Bu Guru jawabnya itu Pitagoras. Itu. Bu Guru jawabnya itu kesejajaran, kesebangunan itu. Ayo, silakan. Ayo, ayo, ayo. Biasanya kamu paling banyak ide untuk bertanya. Maria Wenerungan, Maria Gulto, Mayo, Ricardus. Ricardus, kenapa kau tutup kepalamu dengan apa itu anak? Kakak mau bertanya. Oh ya, silakan. Boleh silahkan. Kakak, saat kita cewek-cewek menstruasi itu kita boleh mengonsumsi es atau enggak? Karena biasanya dengar-dengar katanya enggak boleh. Betul. Oke, terima kasih pertanyaannya. Brilian ya. Ya, brilian ya. Iya, Kak. Pertanyaannya bagus ya. Karena banyak sekali ya mitos-mitos yang beredar di masyarakat mengenai hal ini gitu. Untuk mengkonsumsi es sebenarnya tidak ada larangan sama sekali karena kita makan es atau makan apapun itu kan masuknya ke sistem pencernaan ya, beda sama sistem reproduksi, jadi tidak berpengaruh sama sekali gitu. Jadi boleh makan es, boleh makan apa mungkin jajan-jajan apakah, boleh karena tidak ada hubungan sama sekali gitu, tidak bikin mensnya jadi tiba-tiba berhenti gitu, tidak gitu. Karena beda saluran ya. Oke, terima kasih Kak. Sama, Brilian. Baik. Ya, teman-teman yang lain mungkin masih ada yang mau ditanyakan tuh. Tadi udah ada yang berani nanya ya. Ya, ayo Maria. Saya mau bertanya mengenai pertanyaan yang Australian tanyakan tadi. Katanya juga kalau lagi menstruasi nggak boleh keramas ya? Atau gimana? Masalah keramas. Mas rambut katanya sih nggak boleh, tapi coba Kakak kasih penjelasan gitu. Ya,
Terima kasih Maria. Ini juga sama ya, ini juga termasuk mitos ya, karena balik lagi itu adalah sistem yang berbeda. Karena kan kalau misalnya kita keramas, itu kan dari bagian apa ya, dari bagian luar kan, tidak berpengaruh sama saluran reproduksi kita begitu. Jadi tidak apa-apa mau keramas di hari pertama mens kah, mau hari kedua kah, tidak apa-apa, tidak bikin kita mens tiba-tiba berhenti gitu, tidak. Gitu. Jadi keramas saja, masa kan selama 1 minggu kamu menstruasi kan tidak keramas kan, aduh jorok sekali ya. Ya betul Kak, itu nanti rambutnya bisa ditanami padi itu nanti. Iya. Ya tahu? Oke, ada lagi? Ya, ini yang laki-laki belum ada yang bertanya nih. Iya, laki-laki nih mereka tahu semua, katanya Julio. Ricardo, sayo. Oke Kak, mungkin begini. Saya mewakili juga ya. Mungkin mereka pernah merasakan, tapi mungkin sekarang tidak terlintas pertanyaan itu. Kadang-kadang kan kalau wanita menstruasi, kadang dibarengi dengan rasa sakit di perut. Kira-kira itu bawaan, ataukah memang ada sesuatu, ataukah bagaimana? Seperti itu. Oh, terima kasih. Terima kasih Bu Eti. Silahkan Kak Andrea, boleh dijawab. Mengenai sakit perut ya, atau mungkin lebih tepatnya kram perut, itu sebenarnya normal terjadi ya. Cuma kalau jadi sebenarnya untuk mencegah kram perut itu sendiri, teman-teman mungkin bisa melakukan rutin olahraga ya, karena dengan rutin olahraga tersebut juga melatih tubuh kita juga menjadi semakin sehat dan juga mengurangi rasa nyeri tersebut gitu. Namun perlu diingat kalau misalnya sakit perutnya sampai betul-betul yang teman-teman tidak bisa tahan sampai macam model-model, nah itu sebaiknya juga dicek juga, karena bisa juga terjadi penyakit ya yang namanya endometriosis atau dinding rahimnya tebal gitu, jadi susah dinding rahimnya tebal. Itu teman saya juga dia mengalami endometriosis, jadi dia kalau setiap kali mens itu rasa sakitnya tuh sampai dia tidak bisa bangkit dari tempat tidur gitu. Jadi betul-betul sakit sekali. Nah, kalau misalnya teman-teman tiap bulan merasa sakit sekali sampai yang tidak mampu tahan, mungkin sebaiknya dicek apakah ada sesuatu di situ gitu. Oke, terima kasih. Mungkin mudah-mudahan di antara kalian tidak ada ya kan, biar sehat-sehat semuanya toh. Ya. Yang kram-kram perut, tapi biasanya ada, tapi tidak terlalu ya kan. Ya. Makanya penting ya Kak Andrea untuk berolahraga secara rutin ya untuk perempuan ya. Iya. Bagi siapapun juga penting olahraga ya, bisa olahraga kecil aja, jalan santai 30 menit lah cukup, tidak usah lama-lama toh. Kalau mereka jalan santainya di tempat tidur mungkin, Mbak. Sambil mimpi ya Ibu. Sambil iya, itu apalagi kalau datang seperti begitu, istilahnya datang bulan, itu pasti bawaannya kan malas kan, malas bergerak, malas apa, maunya tidur. Nah itu yang harus digebrak. Iya, kalau seperti itu langsung olahraga, itu dia, supaya enak. Semua lancar ya kan, keluarnya juga lancar, semuanya nyaman. Oke, ada bertanya lagi, silakan. Ya, mungkin teman-teman masih ada pertanyaan. Pasti kan pernah buka Google nih tentang kesehatan reproduksi mungkin nih sebelumnya. Kalau misalnya ada yang belum dimengerti, silakan ditanyakan kepada Kak Andrea. Yuk, mumpung ada pakarnya di sini. Iya, betul sekali. Ada salah tangkap ya Bu ya. Jadi lebih baik. Iya, betul sekali. Silakan. Ini saat yang penting, karena kalau kita mau bertanya juga, paling tidak kalau kita ke dokter kan harus antri. Ya, harus antri. Ya kan? Iya. Ini mumpung gratis, konsultasi gratis. Gunakan sebaik mungkin, itu loh. Yang laki-laki pun demikian, kaum hawa, ayo. Pasti kalian ada problem. Iya. Mungkin saya mau bertanya lagi. Oh iya, silakan.
Ini kalau kram perutnya pada saat hari pertama itu normal atau tidak? Kayak hari pertama aja, hari keduanya enggak gitu. Baik, silakan Kak Andrea. Oke, terima kasih Maria pertanyaannya. Kalau misalnya kram pada hari pertama itu normal ya, karena kan di istilahnya di rahim itu sedang terjadi peradangan gitu. Macam kalau teman-teman misalnya ada apa? Macam teman-teman jatuh, terus habis itu kan ada luka tuh. Nah, itu kan biasanya sakit toh. Nah, itu karena meradang. Nah, ini kan rahimnya tuh sedang apa ya? Sedang berusaha untuk meluruhkan si dinding-dinding rahimnya gitu loh. Jadi ada proses peradangan di situ, jadi bisa menyebabkan sakit. Kalau misalnya sakit di hari pertama itu normal. Tuh. Baik, jadi kalau untuk hari pertama asal sakitnya tidak berlebih ya Kak ya, itu masih normal ya Kak ya. Oke, yuk yang lain mungkin masih ada pertanyaan lagi. Oke Ayo. Kak, terima kasih. Ya. Sama-sama. Ya, mungkin sambil menunggu pertanyaan lagi, ini kita mau share link untuk post-test ya Kak ya, juga link evaluasi ya. Sekalian menunggu pertanyaan lain ya. Nanti boleh diisi Selamat lagi. siang. Ya, silahkan. Saya mau bertanya ini. saya mau bertanya. Apa Kak ini sebenarnya kalau ya bahasa gaulnya coli ya. Sebenarnya itu sebenarnya berbahaya atau enggak Kak? Ya, baik. Silakan Kak Andrea dijawab. Tadi Abram ya yang tanya ya. Iya Kak. Oke, terima kasih Abram. Nah, sebenarnya kalau coli itu berbahaya kalau misalnya berlebihan juga berbahaya ya, apalagi kalau misalnya teman-teman apalagi sampai setiap hari begitu Kak, itu tidak boleh ya. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya memang kan sperma yang dikeluarkan ya. Jadi memang kalau misalnya sperma itu sangat normal sekali untuk keluar setidaknya berapa hari. Saya juga kurang tahu. Maksudnya persisnya berapa hari. Cuma maksudnya pasti memang harus keluar begitu kan. Kalau misalnya ini kita belak-belakan aja ya. Kalau misalnya teman-teman orang udah coli, nanti suatu saat pasti nanti jadi mimpi basah gitu. Sebenarnya itu berbahaya jika berlebihan sih, tapi juga maksudnya jangan sering-sering lah gitu. Karena kan juga nanti proses normalnya juga kan pasti nanti akan keluar dengan sendirinya. Gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman orang coli nanti pasti jadi ketagihan tuh, karena kan pasti merasa kayak wah enak nih, lega nih. Nah itu jadi mencari untuk kelegaan itu terus, itu lama-lama jadi ketagihan, jadi sebaiknya jangan. Ya. Baik ya. Ya, oke, jadi kalau laki-laki itu dia ada yang ya sama-sama. Jadi kalau laki-laki itu dia ada yang namanya mimpi basah ya Kak ya, itu adalah upaya tubuh untuk mengeluarkan sperma yang sudah lama tidak dikeluarkan gitu ya Kak ya. Oke ya. Yuk teman-teman tuh, Abram udah berani tuh bertanya. Jadi saya mau tanya lagi. Ya, jadi hal itu boleh dilakukan atau tidak sebenarnya? Terima kasih Dok. Silakan Kak Andrea. Perkara boleh atau tidak itu kembali ke masing-masing ya. Karena sebenarnya kalau misalnya dari mau lihat dari segi mana ya, segi agama juga tidak disarankan sih sebenarnya. Iya, tidak disarankan. Nah, makanya yang biarkan alami sajalah kalau kata saya. Iya, terima kasih. Jadi selama ada yang alami, lakukan yang alami aja gitu ya Kak ya, lebih baik ya. Oke ya, mungkin sambil menunggu lagi kalau misalnya ada yang mau bertanya nih ya, kita mau kirim link post-test dan link evaluasi, boleh diisi terlebih dahulu ya. Tenang aja untuk pretest, post-test atau evaluasi semuanya nggak ada yang masuk ke nilai, karena itu untuk evaluasi bagian kita aja. Permisi Kak, linknya apakah sudah terbagikan di kolom chat? Di kolom chat.
Tadi ada yang mau bertanya lagi ya? Iya, si Diva ya, Dira ya? Ya, silakan Dira ya. Ya, silakan Dira. Kan belakangan ini ada yang biasa mereka bilang menstruasi cup sama tampo. Itu kira-kira kalau untuk usia kayak kita-kita ini bisa nggak pakainya sekarang gitu? Menstruasi cup sama tampo. Ya, baik. Tampon. Iya, tampon. Ya, silakan Andrea. Terima kasih Dira atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Karena sekarang sudah muncul berbagai macam produk untuk menggalangkan go green ya, ramah lingkungan. Nah, untuk Diva Cup atau menstrual cup dan juga tampon untuk usia sekarang sebaiknya jangan dulu, karena untuk penggunaannya kan dia dimasukkan ke dalam vagina ya. Nah, itu yang pertama dia membutuhkan kesabaran. Karena kalau misalnya mau memasukkan menstrual cup ataupun tampon itu sebagai perempuan kita tidak boleh dalam keadaan tegang, karena kalau misalnya kita tegang maka susah untuk dimasukkan begitu. Nah, cuma yang menjadi masalah adalah karena alat itu harus dimasukkan ke dalam vagina kita. Untuk kita usia sekarang kan maksudnya masih perawan ya. Nah, makanya untuk produk-produk tersebut belum disarankan, karena penggunaannya yang harus dimasukkan ke dalam vagina, takutnya nanti malah membuat tidak perawan gitu, istilahnya begitu kan. Cuma kan tidak perawan tidak mesti karena berhubungan seksual, bisa karena trauma, misalnya ada yang dong habis main sepeda terus tatoki di depustang, kan bisa toh. Nah itu, cuma ya sebaiknya untuk usia sekarang belum disarankan. Nanti kalau misalnya sudah menikah mungkin boleh gitu. Baik, terima kasih. Ya, oke. Jadi kalau misal yang tampon atau yang cup itu kan dia bisa merusak selaput darah ya Kak ya, kalau untuk yang belum menikah ya. Baik ya, untuk teman-teman mungkin bisa diisi ada link post-test dan link evaluasinya ya di kolom chat ya. Kami kasih waktu 5 menit. Kalau misal masih ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Jadi tema ini tuh bukan sesuatu hal yang tabu ya. Buat teman-teman semua tuh kalian perlu tahu. Karena yaitu ada bahayanya juga kalau misal kita tidak mengetahui tentang kesehatan reproduksi pada remaja sejak dini gitu. Silahkan diisi dulu link post-test dan link evaluasinya ya. Untuk linknya apakah sudah ada di kolom chat atau belum ya? Sudah ada. Oke, Kak, ini mana ya? Ini cuma ada absensi dengan pretest. Oh, iya. Mbak Andrea sama Mbak Aprilia, saya mohon izin. Tadi saya lupa sampaikan, penyuluhan ini tadi saya dari awal sudah saya rekam. Ini atas permintaan Bapak Kepala Sekolah untuk nanti dipakai sebagai kan untuk akreditasi dan sebagainya. Kami juga membutuhkan yang seperti ini. Beda kalau kita tatap muka. Itu saya. Tadi saya lupa sampaikan. Iya. Oke, terima kasih ya.
Ini kebetulan saya dari HP tidak bisa mengakses kolom chatnya, jadi nanti mungkin linknya saya akan share ke WA Ibu Yeti dan bisa dibagikan kepada anak-anak mungkin Bu. Boleh. Bisa di-share sekarang. Jadi untuk post-testnya nanti dikirim ya ke Andrea, ke Ibu Yeti ya. Ya nanti teman-teman jangan lupa diisi ya untuk post-test dan evaluasinya ya. Oke, Kak. Nah, ini kita sudah sampai di penghujung acara nih. Teman-teman udah pada open cam kan? Kita mau foto bersama. Kita foto bersama dulu nih buat kenang-kenangan juga ya. Oke, itu Ibu sudah kirim ya di WA grup. Silakan dibuka dan diisi. Iya. Semua sudah masuk kah WA-nya? Coba dilihat dulu. Oke, baik. Kalau sudah syukurlah, karena kadang-kadang jaringan. Iya. Oke. Baik. Sudah ya, mungkin sudah dikirim kan ya Bu ya untuk linknya ya? Sudah saya kirim, sudah. Oke, nanti tolong diisi ya teman-teman. Ini kan kita sudah sampai di penghujung acara nih. Sebelum kita menutup, kita berdoa terlebih dahulu. Doanya akan dipimpin oleh Kak Andrea ya. Silakan Kak Andrea. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, puji syukur kami aturkan kepadamu, karena atas berkat-Mu penyuluhan kami boleh berjalan hingga pada akhir ini. Berkati kami dalam kegiatan kami selanjutnya, agar kiranya pelajaran yang kami terima nantinya, boleh kami mengerti dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Putra dan Roh Kudus, amin. Roh Kudus, amin. Baik. Baik, terima kasih banyak untuk SMP AB Pura ya, juga kepada Bapak Kepala Sekolah dan kepada Ibu Yeti juga yang sudah membantu kelancaran. Juga kami ingin berterima kasih juga kepada pembimbing kami, Dr. Julie Ivon, yang baru sempat masuk di tengah-tengah tadi karena ada masuk ke yang kelas 7 sebelumnya. Gitu. Oh. Iya. Oke, baik. Begini, saya mewakili kepala sekolah, juga menyampaikan terima kasih banyak dan apresiasi yang sebesar-besarnya karena mengingat kami begini, kami kan ada di Papua, sementara kakak-kakak berdua jauh di Maranatha di Bandung ya? Iya betul Ibu, tapi ya. Andrea sekarang lagi di sana ya Andrea? Ya, lagi di AB Pura. Lagi di AB Pura, Bu. Lagi di AB Pura. Jadi gini ceritanya, saya pikir dari tadi ini kok tiba-tiba SMP YPPK Santo Paulus yang kepilih untuk itu. Jadi saya berpikir apa seterkenal itu sekolah kami gitu tuh loh. Sampai kami juga cukup sangat bangga sebenarnya sekolah kami terkenal sehingga dipilih untuk kegiatan ini. Iya. Tapi lepas daripada memang ternyata ada Kak Andrea yang adiknya yang alumni dari Santo Paulus. Iya betul. Iya ya Kak. Kira-kira siapa? Iya betul. Siapa namanya? Heribertus Indra. Ya itulah. Saya mau coba mau mengingat tapi ternyata memori ya sudah mungkin faktor juga. Faktor semakin muda. Karena 2016 sebenarnya belum terlalu jauh tetapi sudah terlalu banyak. Iya betul. Yang alumni yang keluar dan terlalu banyak juga yang harus kami pikirkan sehingga memorinya tempatnya sudah penuh tidak cukup. Jadi ya oke. Jadi sekali lagi kami dari pihak sekolah mengucapkan terima kasih banyak untuk pihak Universitas Maranatha yang mempercayai kami dan untuk kakak berdua, Kak Aprilia dan Andrea dan untuk Ibu dosen pembimbing ya. Iya betul. Ibu Julia. Ibu dokter ya. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Semoga segala kegiatan dan cita-cita dari kakak berdua dan semuanya bisa berjalan sesuai kehendak Tuhan. Itu saja, Tuhan memberkati kita semua. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ya, teman-teman terima kasih semuanya. Sehat selalu untuk kita semua ya. Iya, salam sehat juga untuk semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Oke.
Terima kasih. Iya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, Kak. Ya. Baik, Bu Guru. Terima Ya, kasih. ingat pelajaran Bu. selanjutnya ya, Nak ya. Dadah. Ya, baik. Ya, terima kasih. Baik, Bu Guru. Izin Dadah. sendiri ya. Sehat-sehat semuanya. Ya, terima kasih.